Di kedalaman hutan tropis Asia, di antara kabut pagi dan pepohonan raksasa yang menjulang menuju langit, seekor burung besar bergerak perlahan di atas kanopi. Kepakan sayapnya terdengar berat dan menggema, menembus sunyi hutan liar. Ia bukan sekedar penghuni hutan. Ia adalah penjaga keseimbangan alam, penyebar kehidupan, dan simbol keagungan hutan tropis. Inilah burung rangkong, makhluk purba yang telah hidup selama ribuan tahun, menyaksikan perubahan zaman, namun tetap mempertahankan perannya di tengah alam liar yang terus berubah. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan salah satu burung paling menakjubkan di dunia. Burung rangkong atau hornbill hidup di hutan-hutan tropis Asia dan Afrika. Indonesia menjadi salah satu rumah terpenting bagi mereka. Di Pulau Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi, suara mereka masih terdengar di antara hutan yang tersisa. Ciri paling mencolok dari rangkong adalah paruhnya yang besar. Dan di atas paruh itu terdapat struktur unik menyerupai mahkota yang disebut kesk. Bentuknya berbeda pada setiap spesies. Ada yang melengkung seperti tanduk, ada pula yang besar dan padat, menyerupai ukiran alami. Meski terlihat berat, struktur ini sebenarnya ringan, namun fungsinya sangat penting. Kesk membantu memperkuat suara, menarik pasangan, dan menunjukkan dominasi di wilayah hutan mereka. Saat seekor rangkong terbang, suara kepakan sayapnya terdengar keras dan dalam. Bukan seperti burung kecil biasa, melainkan seperti hembusan angin besar yang bergerak di antara pepohonan tua. Di alam liar, suara itu menjadi pertanda bahwa penjaga hutan sedang melintas. Makanan utama rangkong adalah buah-buahan hutan, terutama buah ara yang tumbuh tinggi di kanopi tropis. Dengan paruh besarnya, rangkong memetik buah, lalu menelannya utuh. Dan tanpa disadari, mereka membawa biji-biji kehidupan ke seluruh penjuru hutan. Saat biji itu jatuh dan tumbuh, lahirlah pohon-pohon baru. Karena itulah, rangkong sering disebut sebagai petani hutan tropis. Tanpa mereka, banyak pohon besar mungkin tak akan mampu menyebar sejauh ini. Namun kehidupan rangkong bukan hanya tentang makan dan terbang. Di balik tubuh besarnya, tersimpan salah satu perilaku berkembang biak paling luar biasa di dunia burung. Saat musim bertelur tiba, betina akan masuk ke dalam lubang pohon tua. Kemudian, bersama pasangannya, lubang itu ditutup menggunakan lumpur, tanah, dan sisa makanan. Sedikit demi sedikit, pintu masuk menghilang, hingga akhirnya hanya tersisa celah sempit. Celah kecil itu menjadi satu-satunya penghubung antara induk betina dan dunia luar. Di dalam ruang gelap itu, betina menetaskan telur, membesarkan anak-anaknya, bahkan mengalami pergantian bulu. Dan selama seluruh proses itu berlangsung, jantan bekerja tanpa henti. Ia terbang melintasi hutan, mencari buah, mencari makanan, lalu kembali ke sarang. Setiap
setiap hari. Kesalahan kecil saja bisa berarti kematian bagi keluarganya. Di alam liar, kepercayaan seperti ini sangat jarang ditemukan. Hubungan mereka dibangun bukan hanya oleh naluri, tetapi juga oleh ketahanan dan kesetiaan. Ketika anak-anak mulai tumbuh besar, dinding sarang perlahan dibuka. Dan untuk pertama kalinya, anak rangkong melihat cahaya hutan tropis yang luas. Sebuah awal kehidupan di dunia liar yang keras, namun menakjubkan. Namun kini, kehidupan rangkong menghadapi ancaman besar. Hutan tropis perlahan menghilang. Pohon-pohon tua ditebang. Lahan dibuka. Dan tempat bersarang mereka semakin langka. Padahal, rangkong membutuhkan pohon besar berusia puluhan, bahkan ratusan tahun untuk berkembang biak. Tanpa pohon itu, mereka kehilangan rumah. Beberapa spesies juga diburu karena kask mereka dianggap bernilai tinggi. Dan ketika satu rangkong hilang dari hutan, alam kehilangan lebih dari sekadar seekor burung. Hutan kehilangan penyebar bijinya, kehilangan penjaganya, kehilangan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan tropis. Meski begitu, harapan masih ada. Di beberapa tempat, konservasi mulai dilakukan. Hutan mulai dijaga. Dan semakin banyak manusia menyadari bahwa makhluk seperti rangkong tidak tergantikan. Karena tidak semua keajaiban alam bisa diciptakan kembali. Di tengah dunia yang terus berubah, burung rangkong tetap terbang, melintasi hutan-hutan yang tersisa, membawa biji kehidupan, menjaga keseimbangan alam, dan menjadi simbol bahwa alam liar masih bernapas. Namun masa depan mereka bergantung pada satu hal. Apakah manusia masih memberi ruang bagi alam untuk tetap hidup? Karena ketika hutan terakhir hilang, maka suara kepakan sayap itu mungkin hanya akan tersisa dalam kenangan. Dan dunia akan kehilangan salah satu makhluk paling megah yang pernah menghuni hutan tropis. Semoga suara rangkong akan terus bergema di langit Asia. Hari ini, besok, dan untuk waktu yang sangat lama.